Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan agama Islam dalam suka ataupun duka. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan membawakan tausiah yang bertema tentang tumbuh dan tangguh. Pertama-tama ada sebuah kalimat dari Kiai besar Mesir Syekh Usamah yang beliau menjelaskan bahwasanya kita umat manusia jika ingin hidup tentram dan sukses, maka amalkanlah dua kunci ini, yaitu di mana kunci pertama yaitu adalah tentang ilmu, kemudian yang kedua tentang iman, di mana dua kunci ini merupakan dua kata kunci yang saling berkaitan, yang saling erat hubungannya, yang dapat menuntun hidup kita untuk bisa sukses di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat mahfuzat yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang pertama kita bahas tentang ilmu, di mana dari kalimat mahfuzat itu yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian ada sebuah kalimat mahfuzat lagi yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dari dua kalimat mahfuzat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar ditekankan untuk bisa mencari ilmu, kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada. Tak peduli umur kita muda, tak peduli umur kita tua, tak peduli umur kita senja, kita diwajibkan, kita dituntun ya, untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu dapat membuat hidup kita lebih terarah, karena ilmu juga dapat membuat tutur kata kita bisa lebih santun, bisa lebih sopan kepada antar umat manusia. Karena ilmu juga dapat memberikan cahaya-cahaya yang terang untuk menuju jalan kesuksesan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dituntut dengan kita perbanyak ilmu, insya Allah kita dapat menuju jalan kesuksesan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah kata kunci tentang iman ya, tentang iman, di mana akhir-akhir ini kita menjumpai di sosial media ataupun di dunia pertelevisian negara kita, negara republik tercinta kita ini sedang dilanda beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi viral yaitu banjir yang melanda kota Bekasi dan sekitarnya. Dari musibah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya iman kita sebagai umat mukmin, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak harta-harta mewah seperti mobil mewah, motor-motor mewah, rumah-rumah yang mewah di daerah sekitar Bekasi dan sekitarnya benar-benar lumpuh total, tidak bisa terselamatkan. Ini ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu bahwasanya di balik ujian besar ini ada sebuah hikmah yang dapat kita dapat. Karena
Di dalam sebuah musibah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak mungkin Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu menyelesaikannya, karena sudah sesuai dengan porsinya dan kemampuannya masing-masing. Kita harus sangat tumbuh dan tangguh. Kita harus memiliki iman yang kuat, mental yang baja, bukan mental kerupuk. Iman yang kokoh, benar-benar iman yang tangguh, yang tidak dapat digoyahkan dengan gangguan apapun. Di dalam surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala takzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya jika kita memiliki iman yang benar-benar tangguh, iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh gangguan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan mengangkat derajat kita di depan, di hadapan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dapat membuat seseorang merasa berani, karena iman juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri, karena iman juga dapat membuat orang tidak memiliki rasa takut ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hidup itu bagaikan satu hari. Satu hari ini kita hidup, belum tentu satu hari berikutnya kita akan hidup. Kemudian diperkecil lagi oleh Ali bin Abi Thalib, hidup itu bagaikan satu jam. Satu jam ini kita hidup, belum tentu satu jam berikutnya kita hidup. Diperkecil lagi oleh beliau, hidup ini bagaikan 1 menit. 1 menit ini kita hidup, belum tentu 1 menit berikutnya kita hidup. Diperkecil lagi oleh beliau, hidup ini bagaikan 1 nafas. 1 nafas ini kita hidup, belum tentu 1 nafas berikutnya kita hidup. Oleh karena itu, para hadirin jamaah sidang rahimakumullah, pentingnya kita memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh, karena umur kita nggak ada yang tahu. Kita hidup niscaya hanya untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar manfaatkan hidup kita untuk bisa terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kita harus benar-benar memiliki dan melatih diri kita untuk bisa memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh dalam segala hal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada ceramah saya kali ini. Sebelum saya tutup ceramah saya kali ini, saya ingin membawakan sebuah pantun dulu buat dewan juri dan jamaah yang hadir di sini. Boleh saya berpantun? Burung kenari ketumpahan tinta, pegunungan Himalaya tidak selalu berbahaya. Wahai dewan juri yang tercinta, pilihlah saya sebagai juaranya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian semua, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.